Ambiar, masih di Bagi-Bagi Ambiar spesial Hari Ibu. Kita akan hadirkan bintang tamu berikutnya. Kali ini adalah senior saya, seorang ibu dengan putrinya tercinta yang selalu tampil kompak. Di Pagi-Pagi Ambiar kita akan lihat kekompakan dari Fenita Arie dan juga Kayla. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Assalamualaikum. Kau apa kabar, sehat ya? Udah banget. Oh my god. Hai Kayla, let's go. Fenita Arie, Kayla, wow. Aku senang banget kalau ketemu sama Fenita Arie karena dia yang ngajarin aku untuk menjadi seorang presenter. Terima kasih banyak buat Kak Fenita Arie. Tapi luar biasa, dia partner aku yang luar biasa loh, bener-bener. Tiap kali kalau sama dia, aku waktu itu kita selalu ketawa semua. Terima kasih ya Kayla. Menyenangkan. Mama kamu luar biasa. Kita Iya. juga senang kamu bisa hadir di sini, selalu kompak sama mama kamu. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Sama-sama, datang ke sini. Sama-sama. Apa sih rasanya Kayla punya mama seperti Mama Fenita Arie? Enak. Kok enak? Aku dimakan. Ya kan Mimi tuh supporting banget orangnya. Jadi ya seneng lah, bersyukur punya Mimi kayak Mimi. Mimi kayak Mimi. Bersyukur pastinya. Kita juga yakin Fenita Arie pasti bersyukur memiliki putra-putri yang sangat luar biasa. Tapi kita mau kasih lihat buat sobat ambiar di rumah. Namanya juga anak-anak. Kalau bertengkar hal yang biasa ya. Seperti apa pertengkaran anak-anak Fenita Arie dan juga Arie Untung, kita lihat yang satu ini. Sama Arie Untung udah menikah berapa tahun sih? Almost 18 years ya. 18 tahun? Hampir 18 tahun. Nggak Nggak berasa ya? berasa. Anak gue yang pertama kan 17 tahun udah. Oh wow. Udah punya KTP, gue baru kayak ngerasa, hah? Anak aku aja udah punya KTP gitu, udah ngurusin KTP gitu. Aku makin tua dong. Enggak dong, enggak ada berubah sama sekali. Tapi ya maksudnya berjalan dengan waktu ya, malah seneng banget karena memang aku kan nikahnya muda ya. Iya. Jadi sama anak-anak tuh jadi kayak temen banget gitu. Jadi kayak si Gavin jadi teman banget pas dia mau bikin KTP, dia persiapan bikin KTP aku harus gimana Mi, harus kayak gitu-gitu nanya. Terus Kayla juga gitu, Atala tuh kan alhamdulillah ya, Atala tuh kayak bedanya tuh lumayan jauh banget. Aku 1-2 itu kan bedanya kayak 2 tahunan ya, 2 tahun 3 tahunan. Kalau ke Atala itu kan jauh banget bedanya. Berapa tahun tuh Kak? 8 tahun. Sama Kayla aja 8 tahun ya? Mas Gavin 11 tahun. Mas Gavin 11 tahun. Oh, wow. Jadi emang jadi temen. Emang di program kayak gitu ya Kak? Nggak sengaja, awalnya kayak cukup 2 ya. Ya. Terus yang pas udah kesini-kesininya kayak pengen banget punya anak kecil lagi. Terus anak-anak yang support, kakak-kakaknya, Mimi lucu deh kalau ada bayi lagi gitu-gitu. Jadi pas aku lahiran, mereka tuh bener-bener nemenin aku sampai nganter ke tempat persalinan tuh sama mereka selalu. Makanya disebut sebagai happy family. Masya Allah, amin, amin. Amin ya. Tapi Kayla bener gak sih katanya kamu suka berantem sama kakak kamu sama adik kamu? Ya iyalah natural kan siblings emang gitu. Aha, biasa lah ya. Iya. Apalagi perempuan satu-satunya ya. Abis itu anak tengah, Oh, anak tengah. atas bawah. Bener, harus nurut sama yang atas, harus ngalah sama yang bawah. Terus mereka tuh grup gitu. Kan mereka udah cowok. Aha. Ya kayak bersekutu gitu. Oh mereka aliansi anak-anak laki-laki gitu ya? Emang biasanya ngeributin apa sih? Sayang kan beda kan laki sama perempuan. Kalau perempuan sama perempuan wajar lah ya. Iya. Kak. Kalau ini laki sama perempuan gimana? Ya Biasanya apa yang diributin? paling makanan. Malah lebih heboh ya. Karena mereka usil, yang cowok-cowok tuh aku dikaruniai cowok-cowok yang mirip banget sama bapaknya semua aja gitu. Usil maksudnya gitu. Usil banget, kakaknya usil, adeknya lebih usil lagi. Jadi dia tuh termasuk anak yang paling sabar banget. Lebih usil mana, anaknya atau bapaknya? Susah ya. Usil bagian mana nih? Iya. Tapi Fenita Arie gimana caranya membuat anak-anak tuh bisa akur? Akur Apalagi lagi. usianya sama yang paling kecil jauh banget Iya. ya. Ya memang harus sering sering quality time bareng sih. Kayak sekarang kan memang kita agak terpisah nih sama abangnya, sama Mas Gavin karena kan di asrama ya. Jadi memang Kebetulan anaknya Kak Feni ini apa namanya sama seperti anakku sekolahnya. Boarding school juga boarding ya? school Iya. juga. Jadi memang pas kehilangan bukan kehilangan istilahnya biasa bareng terus ada satu yang aduh kok biasanya kita selalu berlima nih gitu kan. Kok nggak ada tuh rasanya emang gimana gitu. Jadi kita kalau sekarang tuh quality time-nya adalah pas Mas Gavin libur, kita tuh kayak yuk kita kemana nih, misalnya kita liburan atau memang cuma sekedar emang jalan aja, itu pasti kita harus berlima. Harus gitu. ya. Harus, jadi memang quality time itu sangat penting banget. Untuk seorang Fenita Arie, 18 tahun menikah, 17 tahun menjadi seorang ibu.
apa kesulitan tertentu bagi seorang Fenita Arie? Pernah mengalami masa yang, aduh ternyata begini banget ya jadi ibu? Pasti ada lah ya. Kalau aku sih lebih berasanya di awal-awal pernikahan. Mungkin pertama awalnya mau pacaran dulu berdua sama Mas Arie. Maksudnya kayak nanti dulu deh kita punya anak ya gitu. Gitu ya, pacaran-pacaran. Pacaran-pacaran tapi ternyata pas di awal pernikahan malah kok seru juga punya anak gitu. Dan alhamdulillah terkabulkan gitu. Nah ternyata pas disitulah poin pertama kita malah jadi bertengkar gitu. Karena kayak aduh ternyata gini ya pernikahan begini ya sebagai istri, sebagai ibu gitu. Sempat shock aja sih sebenarnya. Tapi ketika ngejalanin dan udah dapat solusi dari permasalahan tersebut, alhamdulillah sih kayak berjalan aja gitu. Kalau sekarang paling permasalahan ringan lah ya. Iya kan sekarang Kayla umur berarti 15 tahun ya? 14 14 tahun. Sebagai seorang remaja putri, mamanya tuh, miminya tuh punya ketakutan gak sih kalau nanti tiba-tiba ada cowok yang deketin, PDKT, segala macam. Mama udah kasih wejangan-wejangan ya? Sebagai seorang ibu, Fenita Arie, apa ketakutan? Aku malah selalu bilang sama Kayla, yang penting Kayla cerita. Karena mau apapun ya namanya umur-umur segitu ya, walaupun kalau bapaknya sih tetap jangan, aku nggak terima kalau anak gue diapelin sama cowok atau apa gitu. Cuma kalau aku sebagai perempuan gitu, aku pengen selalu dekat sama Kayla, jadi pengennya Kayla cerita aja, misalnya ada yang deketin atau Kayla suka sama siapa atau apa ya, maksudnya di umur-umurnya lah ya. Jadi pengen nggak ada jarak aja sih biar lebih ke sahabat gitu ya, kayak gitu. Iya, oke. Tapi kalau Kayla sendiri udah boleh pacaran belum sih sama Mimi, sama Papa? Belum, aku belum. Belum boleh ya? Kenapa belum? Ya kan belum balik guys. Ya aku belum. Aku masih kecil. Masih 14 tahun ya. Iya, good. Jadi masih main-main aja lah ya. Persiapan mah ada lah ya. Ya, yang gimana ya? Gimana ya? Kayak masih 14 tahun. Oh Iya, masih belum boleh. Tapi pernah nggak ada temen cowok main ke rumah? Kan kalau tugas kelompok, Oh, tugas kelompok. itu juga jarang kok ya. Iya. Kan dipisah juga kan. Kayla, ini kan Hari Ibu. Sosok Mimi, Fenita Arie, seorang selebriti besar yang sekarang memutuskan untuk mengurus keluarga demi keluarga tercinta. Sosok Mimi itu seperti apa? Mimi itu dia tuh kayak leader. Ya Mimi is a leader gitu. And dia itu dia support kita semua, Mimi support aku, Mas Gavin, Atta. Jadi gimana ya? Aku jadi misalnya kayak Makayla gitu. Fashion brandnya disupport kan. Aku kan nggak begitu sekarang aku nggak begitu jago fashion. Jadi banyak kayak input dari Mimi gitu. Dan aku juga bisa pokoknya kita we help each other. Gimana ya? We help each other ya. Saling, ya satu sama lain saling menjaga, selalu ada untuk satu sama lain ya. Saling Kayla, membantu satu dengan yang lain. mau bilang apa untuk Mimi di Hari Ibu ini? I love you. Mimi, you mean a lot to me. Dan gak bisa digantikan. Mimi itu Mimi. Selamat Hari Ibu, Fenita Arie. Tidak akan bisa tergantikan itu kata Kayla. Ada juga satu sosok yang tidak bisa tergantikan. Ya. Kita sudah terhubung langsung pagi hari ini. Papito. Kali ini kita sudah terhubung dengan Mamita. Mamito. salah satu ibu tercinta dari host Pagi-Pagi Ambyar, ibunda tercinta dari King Nasa. Ya ampun, Umi. Assalamualaikum. Mama. Assalamualaikum. Umi. Umi, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aduh, Umi cantik sekali. Umi cantik sekali loh, Umi. Glowing banget. Amin. Ya Allah. Makasih. Iya, Umi kangen nggak sama Nasar? Dewi juga Dewi Alhamdulillah, juga Umi, sayang. cantik banget. Coba kamu. Amin, Umi, amin. terakhir ketemu sama Nasar kapan? Kemarin tuh waktu ke rumah, waktu main Bandung. Waktu syuting ke Bandung ya. Umi suka kangen nggak sama waktu Nasar? syuting. Kangen banget, makanya tiap pagi suka di WA salat subuh
maunya gimana. Iya. Buka sering komunikasi pakai WA. Gitu. Komunikasi pakai WA. Komunikasi ya. pakai WA. Berarti Umi kalau misalkan King Nasar setiap hari ada di TV, Umi pasti nonton dari rumah ya. Nonton pasti. Nonton. Dari di apa? Setiap acara pasti nonton gitu. Umi jauh dari King Nasar, gimana Kadang-kadang perasaan ya. Umi? Kenapa? Jauh dari King Nasar kan King Nasar kerja. Selalu kalau pulang pasti bisa bahagiain semuanya, orangnya gitu kan ya Umi ya? Iya, kadang-kadang kalau dia tuh tayang di situ, tayang di sini gitu, kadang-kadang Mama tuh suka nangis gitu, capek gitu ngelihatnya. Ya Allah, mudah-mudahan Parinan sehat gitu. Amin, ya Allah, dikasih amin, ya sehat, Rabbal Alamin. Insya Allah. Soalnya kan kerjanya kelihatannya terus-menerus gitu. Iya, ya orang tua bisanya mendoakan. Umi, Ya, ini anaknya. iya. Nasar teh orangnya gimana Umi? Ya gitu aja, nggak jauh dari TV, nggak jauh gitu kelakuannya kayak gitu. Nyenengin orang, ini apa? Pokoknya kalau dia datang tuh heboh aja rumah gitu. Umi mau bilang apa sama Cerita gitu. Umi mau bilang apa sama Nasar? Nasar aja panggilnya. Ya Umi mau bilang apa sama Nasar? Ya, kamu yang sehat, jaga kondisi, jangan lupa salat gitu. Terus ya kalau bisa, ya bukan kalau bisa, harus bisa rendah hati, ini apa? Yang tidak sombong, tidak angkuh, makin tinggi makin merunduk ya gitu, seperti akhlak Rasulullah yang Mama minta setiap sholat gitu, supaya dijaga sama malaikat-malaikat Allah itu keselamatannya itu yang diharapkan orang tua tuh buat anaknya semuanya gitu. Umi, di hari ibu Ya. ini, nih Nasar mau bilang sesuatu pasti buat Umi. King mau bilang apa sama Umi? Dia mah udah banyak nyenengin Umi, nyenengin Mama udah banyak. Alhamdulillah. Dia mah. Buat saya Masya setiap hari adalah hari ibu. Tidak ada satu hari khusus buat hari ibu. Buat saya, buat semua anak di seluruh dunia, setiap hari adalah hari untuk ibunya. Karena buat saya sampai hari ini masih berdiri di sini pun itu karena ibu saya. Jadi semaksimal mungkin apa yang ibu saya mau, saya akan lakukan sekuat mungkin. Dan buat saya selalu mendoakan supaya ibu saya khususnya dan juga ibu seluruh, untuk ibu di seluruh dunia diberikan umur yang panjang, Amin. diberikan kesehatan agar bisa menyaksikan Mendoakan terus anak-anaknya anak-anaknya. sukses itu aja. Dan buat saya setiap hari adalah hari ibu. Bilang apa dong, lihat? Amin, amin. Buat mama pokoknya sehat. Iya, Mama juga Sehat. berjuang Panjang sehat umur. terus, minta sama Allah. Pokoknya I love you mama. Kita akan kembali sesaat lagi di pagi-pagi.